Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth trying for. You know it's true. Everything I do it for you. Oh, there's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way. Oh, you can't tell me it's not worth trying for. Oh, can't have it. There's nothing I want more. Yeah, I'll fight for you. I'd lie for you. Walk the ride for you. Yeah, I'll die for you. You know it's true. Everything I do it for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni. Selamat bergabung di Belajar Seni Budaya bersama kami. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini pada kelas seni budaya kita akan belajar salah satu KD yang ada di kelas 11, yaitu memahami musik barat. Biar paham tuh, kalau paham kan enak, ya kan? Bersama saya sudah hadir seorang yang kompeten untuk menjelaskan, tidak lain dan tidak bukan yang sudah terkenal di seluruh dunia, Bapak Adit Wisnu Syah Pratama yang sudah hadir di sebelah saya. Yes. Apa kabar Bapak Adit? Sehat Pak Hendra. Sehat ya Pak Adit ya. Mantap. Bagaimana Pak Hendra, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga yang di rumah juga sehat semua. Siap, yang betul, melihat betul, kita betul. sehat semua. Pasti. Pasti ya. Kali ini kita akan belajar apa nih? Kali ini kita akan belajar tentang musik barat. Musik barat. Yes. Rock and roll atau Macam-macam. macam-macam ya? Musik barat ya, ada blues, ada jazz, Oh gitu. ya. Dan banyak berarti. Mungkin yang masuk ke sini yang terkenal itu adalah musik pop, musik populer. Oke. Gitu tapi, ya. tapi yang akan kita pelajari mungkin kita belajar di basicnya dulu ya. Yes, silakan. Silakan Pak Adit, kalau kita bisa mulai. Boleh? Silakan. Nah, musik barat ini definisinya dulu ya, Ya. bahwa musik barat itu adalah musik yang berkembang di bagian barat dunia beserta Amerika, dan juga telah tersebar ke seluruh dunia, Oke. termasuk di negara Indonesia. Termasuk di Indonesia. Berarti yang selama ini kita dengar ini nih memang arahnya dari sana kayak. Iya, betul. Nah, di Indonesia itu ada musik gamelan. Iya. Musik macam-macam ya, kayak musik-musik tradisional ini. Betul. Apakah ini berasal dari barat? Oh tidak. Jadi musik Indonesia itu yang tadi disebutkan oleh Pak Hendra, ada gamelan, ada talempong, ada angklung dan lain-lain. betul. Itu adalah musik tradisional Indonesia. Nah, yang membedakan dengan musik barat adalah tangga nadanya. Tangga nadanya. Yes. Kalau musik tradisional
itu kita memakainya pentatonik atau pentatonis. Pentatonik atau pentatonis. 5 nada. 5 nada. Penta berarti 5 ya, 5 nada. Kalau di daerah Jawa Barat itu biasanya daminatila. Daminatila. Iya. Kalau di daerah Jawa itu ada jirolupatmo. Jirolupatmo hitungan ya, hitungan. Gitu. Kalau di musik barat itu kita pakainya diatonis. Diatonis. 7 nada. 7 nada. Yang kadang kita dengar itu do re mi fa sol. Nah, itu adalah ini yang familiar berarti ya. Ini yang membedakan. Pantas kalau kita dengar nih antara musik dari barat ini atau musik pop yang kita suka dengar sehari-hari agak beda ya dengan musik tradisional ya, karena tadi yang membedakan adalah jumlah tangga nadanya. Iya, jumlah nada dalam tangga nadanya. Dalam tangga nadanya. Betul. Barat itu adalah diatonis, jumlahnya 7 nada. Tradisional itu adalah pentatonis, jumlahnya 5 nada. Oke, fine. Ini ya yang membedakan ya, makanya kita mendengarkan musik itu nadanya berbeda-beda karena dari jumlah tangga nadanya. Betul. Lanjut Pak Adit. Ya. Berikutnya setelah kita lihat konsepnya dulu kali Pak Adit. Boleh kita lihat peta konsepnya dulu. Peta konsepnya dulu ya. Oke. Jadi ada diagramnya nih, nanti kita tampilkan ya. Ada diagram dari musik barat ini, ada pengertian musik baratnya tadi dan juga unsur-unsur musik barat. Unsur musik juga akan kita bahas. Yes. Unsur terdiri dari apa saja Pak Adit? Unsur musik barat itu terdiri dari nadanya. Dari ritmenya dan juga dari dinamikanya. Nada, dinamika, ritme. Satu-satu kita bahas Pak Adit. Dari nada dulu Pak Adit. Yang tadi ya nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 ya. 7 nada. 7 nada. Betul. Diatonis. 7 nada. Silakan Pak Adit. Nah, ayo silakan. Di tangga nada diatonis ini atau tangga nada 7 nada itu itu kita bisa mendengarkannya atau yang tadi do re mi fa sol la si do itu kita langsung ke alat musiknya. Boleh silakan Pak Adit. Biar lebih jelas ya. Terdengarnya itu seperti ini. Do re mi fa sol la si. Kalau ini kan balik lagi ke do. Tinggi berarti ya, karena sama do tadi beda ya, sama do pertama kan? Satu oktav. Satu tingkat. Nah, berarti gini, dalam musik barat atau musik yang kita dengar nih yang umum ini, itu kadang-kadang nadanya kok bisa naik, atau musik ini kan dibawakan berubah-ubah sesuai dengan suara penyanyinya, betul? Iya, betul. Bisa tinggi, bisa rendah. Nah, ini bagaimana nih? Apakah nadanya itu saja atau berubah? Jadi semua nada itu bisa menjadi do. Bisa menjadi do. Maksudnya begini. Kadang Pak Hendra atau dulu pernah melihat pianika nih, atau murid-murid Pak Hendra, itu pianikanya ditulisin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bentar ya, saya ambil alat. Boleh, silakan. Yes. Nah, sudah ada pianika ya. Ini ya pianika ya. Biasanya pianika ini kan ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 1, 2 nih, bener nih, biasanya begitu tuh. Bisa begitu ya. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Baiknya, gitu ya? Semuanya bisa jadi do. Ini do, semuanya ini do, bisa ini do, jadi ini do, satu. gitu ya. Gitu kalau dipencet pertama berarti itu do dong. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah dalam pianika ini menulisnya dari C, C, D, E, F, G, A, B. Dimulai dari sini bukan dari sini? Dari sini ya. Dari sini aja ya. Ini adalah C. Ini fix C. Fix C ya. Jadi do bisa di mana saja. Fix C ini apa yang menentukan bahwa ini adalah C? Jadi ini tuts yang ada di sini, ada 7 buah di bawah ini dan 7 di atas ini. Ini sudah pasti tuts yang ini itu adalah nadanya C. Tapi belum pasti do. Karena do bisa dimanapun, tergantung dari suara si penyanyinya, gitu. Atau juga dari si pembuat karyanya itu membuat lagunya dari tangga nada mana nih gitu. Nah, kalau tadi disebutkan ini adalah C, saya sebagai awam misalnya ya, saya berpatokan bahwa ini ada 2 tinggi nih, ada yang hitam terus hitam ini 2, berarti sininya C. Berarti kalau ini 2 sama dengan ini, berarti ini C dong? Betul juga ini C kan ya? oktav. Jadi oktav itu tingkatan lebih tinggi. Ini gitu. Oktav pertama C, berarti kalau saya pencet ini yang sama nih ya, berarti ini C tinggi berarti C ya? C tinggi atau C juga sama ya? Jadi C1, C2, C3 dan seterusnya. Makin tinggi gitu ya, makin ke kanan makin tinggi, makin kiri makin rendah gitu ya. Berarti C, D,
E, F, G, A, B. C bener C ya? lagi, Bener ya, ini C berarti ya? Yes. Berarti kita nadainnya seperti itu ya? Ya. Baik. Nah, kalau tadi sudah ini nada dasar, Ya. ini dari C nada dasar. Bagaimana kalau nadanya misal gini? Tadi berarti contohnya adalah C sama dengan do. Berarti ini C sama dengan do. Yes. Karena do gitu C ini Iya, ya. do-nya Berarti ada C. kalau D sama dengan do, berarti saya mulai dari sebelahnya dong. Betul. Bener ya? Berarti Ini kalau- jadi do-nya. Jadi do-nya berarti. Yes, Itu yang tadi disebutkan bahwa do bisa di mana saja. Yap. Tergantung mau pakai yang mana gitu ya. Betul. C sama dengan do berarti do-nya di sini. Iya. Mulainya do re mi fa sol la si do gitu ya. Iya. Berarti kalau D sama dengan do berarti dari sini. Betul. Do re mi fa sol la si Dimulainya do mulainya dari D gitu Iya, ya. Nah, betul. sekarang begini. Ini berubah-ubah kan lain-lain nih. Kok ini nggak ada, ini ada gitu kan ya. Betul. Ini maksudnya nih dari tus ini kalau kita nyebut nada ya. Iya. Berarti nadanya nilainya ada yang beda-beda dong. Betul Makanya sekali. nggak putih semua, ini kadang hitam. Betul. Betul ya? Iya. Berarti emang sengaja dibedakan ini untuk menandakan apa nih Pak Adit nih? Ini untuk menandakan jarak dari satu nada ke nada berikutnya, Oke. atau biasa disebut dengan interval. Interval. Yes, Baik. interval nada. Nah, Oke. di dalam musik barat itu terbagi menjadi dua tangga nadanya. dua tangga nada. Ada tangga nada mayor, Mayor. dan ada tangga nada minor. Gitu. Nah, yang kalau membedakan apa? yang membedakan itu jaraknya. 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 Kalau mayor, Kalau mayor 1,1,5, 1,1,1,5. itu apa satu-satu setengah Nah, itu? gini ya. Oke ya. Jadi kita bisa lihat di tuts pianika ini ada. Oke, gini kali ya biar kelihatan. Iya, ya. boleh. Dari sini, jadi jaraknya 1,1,5, 1,1,1,5. Satu itu maksudnya dari C ke D, jaraknya 1. Nilainya 1. Jadi dari sini ke sini 1. Kalau 1. dari sini ke atas ini setengah. Setengah. Oh, ada yang hitam ini adalah nilainya setengah nada. Yes. Karena C dan do memiliki C dan D. C dan D Yap. ada 1 intervalnya. Yes, jaraknya 1. Oh, makanya ada setengahnya di sini. Iya. Ini 1, setengahnya di atas. Yes, 1, kalau 1 setengah, 2 gitu ya. 1 D berarti ini ya. ke E 1 juga. Sama nih ya. Ya. Nah, Berarti, berikutnya ini kosong dari E ke F setengah. setengah. Nah, tadi kan dibilang 1,1,5 jaraknya. Oh, 1, 1 setengah ini nggak Iya, ada jaraknya nih ya, kasih cuma setengah ya. Ini nggak ada hitam Betul. ini. Berarti- Ada lagi sini nggak ada hitamnya juga. Iya, ada lagi di sini nih ya. Setengah juga jaraknya. Ini dari B ke C berarti ya. B Yes. ke C setengah. Berarti kalau kita udah bisa pastikan begitu berarti ya. Kalau yang hitam ini berarti 2 nada ini nilainya 1. Betul. Kalau yang nggak ada hitamnya ini Jaraknya setengah. jaraknya setengah. Nah, ini berarti setengah nih ya, setengah naik setengah nada ya. Betul. Tandanya apa kalau kita naik setengah nada? Misalnya ini C nih. C setengah kah? C pangkat setengah gitu. Enggak gitu ya. Jadi kalau dalam musik itu ada tandanya 2. 2 tandanya. Ada tanda crash, Crash, ada tanda mol. mol. Nah, Kalau naik setengah, kita pakainya crash. oke, naik setengah disebutnya crash. Berarti kalau saya mulai lagunya dari sini nih. Berarti ini C crash berarti. C crash atau sebutannya ditambah is. Ditambah is. Jadinya cheese. Oh, cheese. Oh, pantas di chord itu suka ada tulisan cheese atau C ada pagernya gitu Nah, ya. ada pagar atau kalau zaman sekarang kadang ngelihatnya hashtag. Hashtag. Nah, padahal berbeda iya, gambarnya ya. Nah, hashtag gambar itu ya. C hashtag berarti itu yang ini berarti Naik ya. setengah, betul. Oke. C D berarti D hashtag yang ini. Betul. Ada hashtag nggak? Tidak ada hashtag. Nggak ada hashtag ya, karena dia nilainya Setengah. Cuma setengah. Yes. Berarti dia nggak ada hashtag. Ya. Tapi kalau turun satu nada bisa dong. Turun setengah nada bisa. Misalnya turun setengah nada menjadi S. ES tulisannya. Nah, jadi Berarti kalau mol itu kalau tadi crash itu tambah naik, tambah is, Kalau mol kita tambahkan S. S. Naik tambah is, turun tambah S. Oke, setengah nada ya. Setengah nada. Berarti E jadi ES gitu ya. S. Oh, jadi S aja nggak ES gitu enggak ya? Kalau E naik setengah bukan eis. Takutnya gitu, takutnya naik setengah is gitu, tambah gitu. is. Gitu. Iya. Makanya nggak ada kali setengahnya ya. Nggak Naik setengah is jadi is gitu, nggak ada. Kayaknya sih begitu. Karena di ya. barat nggak ada is ya. Oke, Ya. fine. Yes. Oke, berarti ini berdasarkan penangkapan saya, kalau ini kita bicara naik dan turun nada ya. Ya. Tadi E itu adalah setengah nada karena nilai cuma setengah, dia nggak bisa naik karena cuma setengah, bisanya Betul. turun. Ya. Turun menjadi tadi S. jadi S ya, tambah S gitu Ya. S. Kalau S itu di sini betul? Betul. Berarti sama dengan S itu sama dengan D crash, betul? Yes, sama dengan dis. Oh, sama dengan Gitu. dis, D crash atau dis itu sama Iya. dengan S berarti ya. Betul. Oke, itu ya.
Jadi nilainya ada yang 1, ada yang setengah nih yang nggak ada hitamnya setengah. Gampangnya kita kalau melihatnya 1,5 itu di pianika atau di tuts keyboard, ya. Ada hitam ada putih. Karena kalau gitar susah juga mastiin. Kalau gitar kan ada fret ya. Fretnya ada titik-titik. Kalau fret 1 fret itu setengah. Fret, balok-balok fret itu adalah tanda kalau naik setengah. Yes. Oke. Kalau gesernya 2, berarti naik 1. Naik 1. Gitu. Itu ya yang suka gitar atau suka piano atau keyboard dan sebagainya. Berarti kita memindahkan naik atau turun setengah nada. Kalau gitar gampang turun ya, tinggal gesernya ke bawah. Naik gesernya ke iya. Jangan orang yang geser ya. Jangan kira orangnya geser. Enggak ngaruh. Oh, enggak ya, enggak ngaruh ya kan efek. Turun ke bawah gitu. Jangan. Jangan ya, salah ya. Nadanya ketinggian nih gitu ya. Ketinggian turun jangan. gitu ya. Jangan. Yes. Salah ya. Baik, itu adalah nada. Nada. Kita ambil contoh Pak Adit, bagaimana kalau kita mencoba satu rangkaian nada ini diturunkan atau dinaikkan lah sebagai contoh ya. Misalkan banyak terjadi itu ketika pemanasan vokal. Oke. Ada misalkan gitu ya. Ya. La 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 la. Naik 1. La 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 la. Beda ya? Beda. Makin naik lagi ya. Terasa. La 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 la. Alright. Naik lagi. Oke. La 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 la. Makin naik. Makanya Makin itu naik. Si nada dalam musik barat itu lebih fleksibel sebenarnya. Tergantung vokalisnya nih. Bisa ngikutin Bisa musiknya. mengikuti gitu. Kalau ngikutin kita belakang di gitu ya, musik tradisional itu kan alatnya biasanya dia tidak bisa di stem atau dinaik turunkan. Iya, betul. Jadi, Baku ya alatnya, baku alatnya. Gitu. Jadi tangga nadanya atau suara urutan nadanya pun ikut baku. Gitu. Tapi sudah banyak juga sekarang alat-alat musik tradisional yang mungkin dimodifikasi agar anak-anak muda banyak pengen main musik tradisional. Mulai mengenal. Jadi ada mulai angklung yang diatonis. Alright. Gitu. Oh iya. Makanya banyak jumlahnya tuh ya. Betul. Jadi banyak dulu sama kan cuman do re mi fa sol la si do juga. sama, iya benar. Gitu. Oh iya benar dari pas do juga ya. Iya. Kalau dulu kan enggak ya. Oke, Yes. itu ya contohnya ya. Oke. Sekarang kita akan bahas apa lagi Pak Adit? Unsur berikutnya Pak Hendra Ya. ada melodi. Melodi. Yes. Baik, melodi. Saya sering dengar tuh melodi. Nah, berpacu dalam melodi. Gitu ya. Pop gitu ya. Jadi, kalau kita dengerin lagu itu ada yang nyanyi terus ada melodi. Melodinya gitar lah, piano kah atau Ya. gitu ya. Itu melodi Ya, ya, seperti ya. itu ya. Nah, apa itu melodi Pak Adit? Tadi kita lihat dari unsurnya melodi itu ada di bawah nada. Jadi Iya, betul. melodi itu adalah penggabungan dari beberapa nada Penggabungan dari Atau- beberapa nada. atau juga bisa disebut susunan dari nada-nada. Oke, susunan nada-nada gitu Yes. ya. Tapi susunannya bukan do re mi fa sol la si do, bukan gitu ya, bukan ya? Itu tersusun dari do re mi fa sol la si do itu. Oke. Jadi nggak mesti dari do ke re ke mi, enggak. Enggak ya. Jadi tergantung si penciptanya mau membuat melodinya seperti apa. Oke, gitu. Jadi tergantung lagunya berarti ya. Betul. Nah, dari melodi ini nih, kalau didengarkan tuh ada yang rendah nadanya, Yes. ada yang tinggi. Yes. Nah itu melodi itu seperti itu kah maksudnya kayak gitu? Maksudnya? Betul. Jadi penggabungan antara nada dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah lagi, ke lebih tinggi lagi. Nah itu. Jadi penggabungan dari nada-nada Oke. itu. Ini berarti yang menciptakan irama berarti Yes. ya melodi ini ya. Gitu. Bisa do mi gitu, bisa do mi Yeah. do sol gitu ya, bisa gitu ya. Iya, Kadang-kadang iya. begitu ya. Betul. Jadi nggak nyusunnya nggak harus susunannya. Ayo melodi masuk do re mi fa sol la si do, nggak gitu ya, nggak ya. Tapi disusun berdasarkan iramanya. Lebih gitu. simpelnya lagi kalau nada itu satuan. Satuan. Kalau melodi itu sudah paketan. Udah paketan. Gitu. Nah. Boleh saya contohin mungkin? Nah. Oke, itu lebih baik lagi, Pak Adit. Mungkin Gas, Pak Adit. kalau kita tahu lagu barat yang kekinian ada Baby I dancing in the dark. Itu melodinya. Melodinya. Ta 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 da 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 da. Itu melodinya. Jadi tersusun dari nada-nadanya. Atau gini, Pak Hendra mungkin kalau lagu Indonesia ada do re mi fa sol mi do. Nah, itu melodinya. Oke. Gitu. Susunan nada Yap. yang membentuk irama gitu ya, sehingga menimbulkan tinggi rendah gitu. Yap, Tinggi betul rendah. sekali Pak Suatu Hendra. Itu adalah melodi. melodi. Ya. Oke, itu melodi tadi. Sekarang kita akan lanjut. Apa lagi nih?
Padit habis melodi. Unsur berikutnya setelah nada, melodi, ada ritme namanya. Ritmik gitu ya. Ya, artinya adalah ketukan. Oh, ritmik atau ritme. Ya, ritme. Ketukan. Yes. Pengiring ini. Pengiring Ya, betul, ketukan betul. itu mengiring. Fungsinya apa nih ritme dalam sebuah musik itu, apa fungsi ritme ini? Fungsi ritme dalam musik itu sangat penting karena sebuah lagu, sebuah karya, sebuah repertoar itu harus ada iringannya, dan biasanya si ritme itu ada pengaturannya. Kayak Pak Hendra pernah dengar 4/4, Betul. 3/4, Ya. 6/8. Nah, gitu ya, itu namanya tanda birama. Bukan matematika, bukan? Bukan. Jadi nggak Saya hanya pikir matematika gitu. nggak hanya matematika yang 4/4 punya gitu. pecahan nih ya. Oke. Jadi musik juga ada tanda birama. Tanda namanya. birama namanya. Yes, Kirain ritme. 4 matematika. Oh, sama dengan 1 gitu, bukan ya? Bukan. Lebih dipersimpel lagi, kalau tadi itu melodi mempunyai nada, Betul. kalau ritme itu tidak ada nadanya, tapi ada ketukannya. Kayak tadi saya contohin lagu Dancing in the dark. kalau nggak pakai nada, baby. Dancing in the dark. Nah, Oh, itu ketukan. itu ritmenya. Fungsinya berarti ritmenya ini untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Atau Betul? disebut juga dengan tempo. Tempo. Nah, Oke, tempo. Pasti pernah dengar kan ya Oke. Pak Hendra tempo ya? Benar. Ya, jadi tempo itu kan adalah ukuran kecepatan sebuah lagu. Tempo ya. Yes. Nah, Ada apa aja tadi? Ada 4/4. ada 4/4, 3/4, 6/8. Ini ada macam-macam nih pembagian nih, 4/4, Yes. 2/4, 1/4, 4/8. Ini maksudnya kenapa dibagi seperti ini nih? Gimana nih maksudnya nih? Jadi Apa yang dibagi? Kita melihat dari angka pertamanya, Oke. angka atasnya. Angka Kalau atas. angka atasnya 4, ya 4/4 nih, angka atasnya 4, hitungannya banyaknya 4. Banyaknya 4, Wa, 2, 3, 4, tu, wa, Per 4. bar. Per bar atau per birama. Per birama Yes. ada 4 Ketukan. ketukan. 1, 2, 3, 4 gitu ya, Ya. 4/4. Kalau 1/4 Tidak ada. nggak ada ya? Jadi hanya ada 2/4, 2/4, 3/4, 4/4. Nah, 2/4. 2 tu wa. Kalau di Indonesia ada lagu Hari Merdeka. Oh, cepat berarti. 17 Agustus tahun 45. Cepat 1, berarti ya. 2 tu 2. wa. Oh, cepat berarti dia yes. ya. Kalau 4 tadi kan kayak Indonesia Raya tuh 4/4 kan? 4/4. Indonesia. Udah gitu ya. Nah, itu iya, iya. 4/4. Menentukan cepat atau lambatnya sebuah Yes. lagu, tempo. Oke. Nih kita udah bahas tadi dari konsep musik barat, ada nada, Ya. ada melodi, Ya. ada ritme. Ini udah lengkap kayaknya nih. Yes. Ya kan, lengkap kan? Betul. Berarti ritme ini adalah pengiring menentukan dari lagu tadi ya. Ya. Melodi menciptakan irama. Mm-mm. Ciptakan irama, makanya kadang terdengar rendah, tinggi gitu ya, karena itu susunan dari Nada. nada tadi itu disusun sedemikian rupa supaya menjadi lebih menarik. Betul Oke. sekali, Pak Hendra. Sekarang ada ritmenya, berarti ini yang membungkus menjadi sebuah lagu Ya. atau musik barat ya, karena dia memiliki 7 ya. Betul. Oke. Membahas si ritme tadi Pak Hendra, si ritme itu kayak tadi Pak Hendra bahas 4/4, 3/4, 6/8 dan lain-lainnya. Itu tergantung dari cepat lambatnya, kan namanya tempo. Betul, tempo disebutnya Tempo ya. punya anak lagi Pak Hendra. Apa tuh? Namanya pulsa. Pulsa ini apa? Apakah internet atau Bukan kuota? elektrik, Bukan bukan ya. voucher ya. Oh, bukan ya. Nah. Saya pikir voucher lo tadi lo. Mau bagi Bukan voucher pulsa gitu. PLN juga bukan. Bukan Jadi token ya. pulsa ini artinya adalah denyutan yang berulang Ah. yang diatur oleh tempo. Oh, denyutan berulang ya. Tempo yang mengaturnya. Betul. Oke, contohnya Jadi, seperti apa nih pulsa nih? Semakin besar temponya, angkanya, tempo 120, pulsanya lebih cepat. Oh. Atau secara tidak sadar, kita mungkin hampir semuanya pernah Oke. ngangguk-nganggukin kepala. Ya, benar. Kalau Pak Hendra ke mall, ke oke. toko buku, atau lagi dengerin musik, musik. pasti Pak Hendra pernah gini-gini nih. Ya. Itu adalah pulsanya. Oke. Gitu Jadi ya? kita dari ritme ini, bener sih dari keturunan kita. Kaki juga suka begini. Kaki bergerak atau ini begini, Kepala begini, gitu begini, ya. oke. Atau gini. Nah, itu Gitu ya, gitu ya. Itu adalah pulsa. Pulsa makin cepat. Mau makin saya lama. contohin? Boleh. Pak Hendra boleh, harus boleh. menebak pulsanya dengan tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke. Oh, ini secara latihan yang sederhana Cara berarti tepuk tangan latihan itu ya. sederhana, biar kita tahu Oke. pulsanya tuh ya, pulsa tuh yang mana sih gitu Oh, ya. gitu ya, Nah, oke. Ini ya.
Ini yang Pak Hendra mainkan pulsa namanya. Ketukan nih ya. Yes. Oke. Oke. Oh ya, siap. Liriknya, melodinya, liriknya tadi yang dinyanyikan oleh penyanyinya ini Hobasteng itu melodinya. Melodinya, liriknya itu. Itu melodinya. Itu bisa diterjemahkan menjadi nada-nada, betul kan? Yes. Ya? Oke. Jadi penggabungan dari tadi nada, nada, betul. digabungkan menjadi melodi, ditambah oleh ritme, hasilnya adalah lagu. Yes. Alright. Ya, Gitu ya. Oke. Kalau saya tadi tangkap nih, melodi itu menciptakan irama, berarti orang menyanyi itu memang dasarnya dari melodi tadi berarti ya. Betul. Jadi melodi buat sedemikian rupa sampai orang menyanyikan jadi enak itu karena itu tadi. Betul. Oke, siap. Apalagi nih Pak Adit nih? Sudah sih itu aja. Itu ya, itu aja. yang menjadikan sebuah lagu barat. Itu tadi sebuah lagu ya, bukan lagu barat aja. Cuman dasarnya ini memang berasal dari barat. Dari barat, Eropa dan barat menyebar ke seluruh bagian timur termasuk Indonesia. 7 tangga nada ini menjadi sebuah lagu. Isinya tadi ada yang kita bahas ya, dari pengertian sudah selesai, kemudian unsurnya sudah selesai. Tadi unsurnya tadi ada nada yang susunannya ada 7 ya, nada musik barat ini. Kemudian ada yang disebut dengan melodi ya, yang yaitu merupakan nada, beberapa nada yang disusun sedemikian rupa gitu ya, menjadikan sebuah irama yang menarik. Kemudian yang ketiga tadi ada ritme atau ritme ya, ritmik. Ini adalah ketukan-ketukan tadi ya, yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Di dalamnya karena ada tempo, ada pulsa. Oke Pak Adit, enaknya ngapain lagi abis ini Pak Adit? Nih udah semua nih materi nih. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Siap. Oke, satu lagu mungkin melodi sama ada ritmenya gitu. Apa ya Pak? Jadi Pak Hendra yang tepuk tangan gitu ya? Saya tepuk tangan. Oke. Tolong dibantu ya gitu ya. Tahu lagunya Yesterday? Dari The Beatles. Oke, artinya kemarin ya? Kemarin. Udah selesai berarti? Kemarin. Yesterday paman datang. Oh itu ya lagunya. Uncleku, bukan paman, uncle ya. Uncleku dari village. Oke, ternyata ya. Dibawakannya rambutan pisang. Oke. Dan sayur mayur. Barat. Ternyata Yesterday itu lagu Indonesia ternyata ya. Oke, baik. Yes. Oke semuanya. Sudah sampai di penghujung acara nih ya, udah ya. Oke ya, udah penghujung, kita udah selesai, kelar lah pokoknya lah ya. Karena dari Yesterday tadi. Oke. Selesai semua materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang konsep musik barat ya. Udah semua kita bahas, semoga kalian mengerti dan paham ya. Ini adalah dasar dari kita belajar musik, dasarnya dulu. Jadi jangan langsung mau bisa bikin lagu. Dasarnya dulu. Dari situ nanti kita akan belajar lagi mengenai not balok, penyusunan dan sebagainya pada pertemuan berikutnya, dan ada mungkin seni rupa dan sebagainya juga ada di kelas seni budaya bersama saya Hendra Gunawan dan Bapak Aditya Wisnu Syah Pratama. Sampai ketemu lagi. Salam seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday paman datang, uncleku dari village, dibawakannya rambutan. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.
brings the light.